Shalom. Sekali lagi saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, selamat datang juga bagi yang baru. Dan kita bersyukur kita boleh duduk diam dekat kaki Tuhan untuk mendengar firman Injil, kabar baik. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan sudah menyelesaikan semua sehingga kita boleh menerima semua apa yang Yesus sudah kerjakan, selesaikan di kayu salib sempurna bagi kita. Ya, kita malam hari akan mendengar bahwa kita katakan sama-sama kita hidup dan tetap tinggal. Ya, kita masih hidup dan tetap tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sebenarnya kita generasi ini. Ya, ini yang kita mau dengar malam hari ini juga. Dari 1 Tesalonika 4 ayat 15. Ya, saudara boleh perkatakan firman Tuhan di mana tempat saudara masing-masing. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, dan firman mencipta. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, ya. Bahwa kita yang hidup dan yang masih tinggal, ya, alive and remain. Masih hidup, tetap tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sampai rapture, pengangkatan. Ya, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Oke, ya, ayat 17-nya diulang lagi. Dikatakan sesudah itu kita yang hidup dan yang masih tinggal. Jadi alive and remain akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kedatangan Tuhan yang ini belum sampai touchdown, ya. Tuhan menjemput mempelainya di awan-awan permai di angkasa. Kita diangkat dalam sekejap mata, rapture. Ya, dan itu penebusan tubuh. Jadi kita nggak pakai tubuh ini lagi, tapi tubuh kemuliaan. Sama-sama katakan tubuh kemuliaan, penebusan tubuh. Tapi tubuh fana ini dikatakan hidup dan remain. Hidup dan remain, ya. Alive tuh. Jadi hidup, alive, zao. Ya, sama dengan zoe. Kita bicara tentang hidup. Hidup Tuhan, hidup Kristus. Bukan hidup bios, bukan. Tapi hidup yang ditebus. Hidup di atas matahari. To enjoy real life. Arti zao dalam bahasa Yunani, to enjoy real life. Ya, jadi sebelum kita diangkat menyongsong Tuhan di angkasa, pernikahan anak domba, demikian kita hidup selama-lamanya dengan Tuhan, kita tetap hidup. Jadi saudara, kita ini hidup, bukan mati. Sama-sama katakan saya hidup, bukan mati. Kematian, penghukuman di belakang kita. Sudah tidak ada lagi, sudah ditebus. Ya, tidak lagi penghukuman siapa yang dalam Kristus. Dan semua tahu bahwa Tuhan Yesus tujuannya datang supaya kita beroleh hidup zoe dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Ya, jadi itu to enjoy life itu isinya adalah to have true life. Jadi hidup yang benar-benar hidup. Worthy, ya, layak, hidup yang layak of the name, ya, karena nama Yesus. Aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Blessed, diberkati. Ya, endless in the kingdom of God. Tidak berhenti di dalam kerajaan Allah. Berarti kita warga negara surga. Sama-sama kata saya warga negara surga. Hidup dengan backup atau penyediaan atau supply kerajaan. Karena semua adalah duta-duta kerajaan. Kita ada di dunia ini tetapi bukan dari dunia ini. Sudah ditebus. Amin. Dan kita bukan hidup sekedar hidup bios, tapi zoe. Amin. Ya, itu yang diberikan. Itulah kabar baik. Ayat 18-nya katakan inilah kabar baik, saudara. Ya, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, sering ini jadi khotbah penghiburan di rumah duka. Sebenarnya bukan, saudara. Kita alive dan tinggal hidup, ya, dan remain. Ya, betul, yang ini cerita kalau tentang yang sudah meninggal,
ya dia dibangkitkan duluan ya, dibangkitkan, diangkat dalam sekejap mata. Nah, kita menyusul katanya. Tapi kalau dikatakan hiburkanlah artinya apa? Ini kabar penghiburan, kabar baik. Jadi kita generasi yang menyongsong Tuhan. Amin. Ya, memiliki tadi enjoy real life. Jadi benar-benar hidup yang enjoy. Jadi saudara, kita bukan hidup yang nelongso gitu atau apa tuh? Apa rusak, kacau, miskin, sakit-sakitan, nyusahin orang. Enggak, saudara. Kalaupun keadaan kita startnya atau masa latar belakangnya atau masa lalunya kayak apapun, itu ditebus, direstorasi. Makanya minggu lalu kita dengar ya, kita rest dan restoration disebutnya. Ya, kita tetap tinggal di dalam Yesus, tenang, rest, dan direstorasi. Kalau saudara dengar minggu lalu, kita seperti domba yang memiliki gembala yang baik kan. Gembala yang baik memelihara domba. Bahkan kita tidur aja di atas makanan, di atas penyediaan. Aku membaringkan domba-dombaku di padang yang berumput hijau. Berarti di atas penyediaan ya, luar biasa. Nah, itu gimana enjoying life ya, life yang hidup yang puas, sabar ya. Kita udah dengar di dalam Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur ku kenyangkan, sabar ya, ku kenyangkan engkau, ku perlihatkan Yesua. Jadi maksudnya kita diberikan hidup dan tetap tinggal hidup dengan enjoying life. Dengan puas, sama-sama katakan dengan puas. Mazmur 90 ayat 14 katakan itu ya. Jadi kenyangkanlah ya, satisfy, puaskan kami di waktu pagi dengan hesetmu. Sebenarnya kasih setia ini heset, dengan kasih karunia. Kita selalu baca Alkitab kita hanya melihat Tuhan itu baik, dan bahwasannya untuk selama-lamanya hesetnya, kasih karunianya. Itu cara kita memandang Tuhan sekarang. Jadi bukan kita hanya nyanyi gitu ya, kayak tadi. Kita memandang Yesus, memandang kemuliaannya. Itu kita melihat kebaikannya. Karena Daud di dalam Mazmurnya ini katakan, ini bukan Mazmur Daud ya, ini Mazmur Musa, Mazmur 90 soalnya. Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Jadi hari-hari kami sebelum rapture, enjoying life. Puas. Kalau kita makan ya, fokus kepada Yesus, menikmati dia dulu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan heset. Kita tahu ya, kasih karunia itu adalah pribadi Yesus. Amin. Ya, jadi menikmati dia. Kita baca firman Tuhan, tidak ada lagi penghukuman. Kita baca firman Tuhan, kita lihat kebaikan Tuhan, pewahyuan tentang karya Yesus yang sempurna. Maka sepanjang hari-hari kita, artinya selama hari-hari kita itu, ya kita bersukacita, bersorak-sorai, bergembira. Ya itulah maksudnya enjoying life. Menikmati dia dulu. Amin. Jadi mau keadaan dunia hari-hari ini, perang lagi ya, Israel diserang Hamas. Perang Ukraina, Rusia belum selesai. Keadaan dunia gelap, saudara. Inflasi, ya kemarin pandemi beberapa waktu yang lalu, ya, dan segala macam. Tapi dia adalah Immanuel. Never leave us nor forsake us. Tidak mungkin meninggalkan kita atau melupakan kita. Tuhan Yesus di pihak kita. Sama-sama Tuhan Yesus di pihak saya, bukan melawan saya. Jadi ketika kita menikmati Yesus dari pagi,
Ya praktisnya saudara merenungkan firman Tuhan, saudara boleh dengerin firman rekaman YouTube dari Pastor Prince, dari Melki. Dengerin saudara. Firman yang diurapi. Penuhi hidup kita dengan roti hidup yang segar. Dari pagi. Air hidup. Aliran-aliran air hidup. Saudara boleh berbahasa roh, berdoa. Lord, I cannot, but you can. Maka sepanjang hari-hari kita bersuka cita, bersorak-sorai. Itu luar biasa ya. Bukannya krisis, bukan. Keadaan dunia boleh krisis. Ya, be glad tuh, bergembira sebenarnya tadi ya. Bersuka cita tuh bergembira, rejoice ya bahasa Inggrisnya. Jadi, karena Tuhan pasti memberkati orang benar. Ya, kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Waktu pagi kita berterima kasih. Sudah lihat ya, jadi tadi kenyangkanlah, sabar ya, bahasa Ibrani sabar. Itu adalah dipuaskan. Amin. Ya, jadi kita juga menebus hidup kita. Ya, dalam Efesus 5 ayat 15-16. Ya, banyak orang hidup tuh dalam penyesalan soalnya. Makin banyak umurnya hidup dalam penyesalan. Kesedihan hidupnya kenapa? Penyesalan. Ya, ada orang semakin tua, hamba Tuhan minta ampun terus dalam penyesalan. Bagus kan Pak minta ampun? Enggak, kesadaran dosa itu enggak bagus. Karena itu akan menuduh, mendakwa, bikin hati nuraninya enggak sempurna. Kita enggak mengingat dosa, kita mengingat karya Yesus. Itu luar biasa. Karena itu ayat 15, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, seperti orang penuh hikmat. Perhatikan. Ya, tebus. Jadi ada hari-hari yang gagal, makanya dibilang dan pergunakanlah waktu yang ada. Ini redeem, tebus waktu yang ada. Waktu kairos. Waktu Tuhan, kairos Tuhan. Ya, nanti kita lihat lagi tentang kairos. Karena ini udah bulan ke-10 ya. Daripada tahun 2023. Kairos Kara, right time, right place. Ya, di belakang tuh ketutupan saya. Ya, tentang waktu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sekeliling jahat. Tapi kita memiliki waktu kairos. Ditebus. Kita bisa berdoa di dalam bahasa roh. Kita sudah bilang. Aliran-aliran air hidup yang menebus kita juga. Kita rejoice in the Lord. Enjoy Yesus. Karena kasih karunia itu pribadi yang kita bisa nikmati. Setiap saat, setiap waktu. Moment by moment. Mana Filipi 3 ayat 1. Makanya dibilang, akhirnya saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Bayangin, Rasul Paulus di penjara Filipi berkata bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi tidaklah berat bagiku memberi kepastian kepadamu. Bersukacitalah dalam Tuhan. Jadi itu enjoy. Jadi kalau orang bilang, ya Pak, kalau saya nggak bisa bersukacita Pak, belum ada uang, belum ada, saya masih sakit, atau masih punya masalah itu. Saudara, Rasul Paulus sampaikan, rejoice in the Lord. Itu adalah moment by moment, saat demi saat. Bukan saat-saat tertentu saja. Sebab apa? Sebab kita sudah ditebus. Kita memiliki waktu kairos. Waktu yang kekal. 1 Korintus 2 ayat 14. Karena kita melihat hal yang tidak kelihatan. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Manusia duniawi sistemnya dunia. Dan agama itu sistemnya dunia sebenarnya. Tabur tuai, ada masalah, takut, ada persoalan, sembunyi. Kalau musuh lebih besar, masalah lebih besar, stres.
Bukan dari roh Allah itu. Karena hal itu adalah suatu kebodohan. Kalau kita bilang enggak, ya, bahwa sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Tuhan adalah gembala saya tidak akan kekurangan. Bagi mereka itu dikatakan bahwa ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Secara rohani, ya, bahwa kita menilai atau mengevaluasi segala sesuatu, melihat melampaui kenyataan. Karena sebenarnya yang tidak terlihat itu lebih nyata daripada yang kelihatan. Ayat 16-nya bilang, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Orang lain nggak bisa menilai. Menilai segala sesuatu, melihat beyond, melampaui. Ya, misalnya dalam tadi surat Filipi, Paulus dan Silas di penjara. Mereka melihat, mereka memberitakan Injil. Mereka menyanyi bersyukur kepada Tuhan, memuji, pintu-pintu penjara terbuka. Padahal di dalam penjara yang terdalam, dalam waktu yang sukar. Tapi mereka nggak bisa, keadaan itu nggak bisa menguasai hidup mereka. Tetap Tuhan. Amin. Ya saudara, ini bicara dinilai secara rohani itu kita bisa melihat gitu, bahwa misalnya bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena roh. Sapu tangannya Paulus menyembuhkan. Kenapa? Karena roh dari dalam keluar. Itulah kehidupan yang kita miliki, saudara. Enjoy life. Kehidupan yang dari dalam keluar. Nah sekarang kan tadi dikatakan bahwa fokusnya Yesus. Nah sekarang Tuhan kasih praktisnya aja buat kita. 1 Korintus 11 ayat 23 tentang Holy Communion. Kita sering dengar ya, kita melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu tentang mengingat tentang Yesus kan? Ya, memperingati tentang Yesus. Tadi saya tanya Tristan, tubuh Kristus. Nah sekarang perhatikan saudara, kita akan hidup dan remain. Tetap remain itu artinya dipelihara, terpelihara, tinggal. Kita hidup bukan hidup yang rusak. Ya hidup sih hidup, tapi stroke pak. Hidup sih hidup, cuman kakinya udah pada sakit pak. Hidup sih hidup, cuman pakai tungket pak, pakai kursi roda. Saya bukan ngatain yang lagi punya masalah ya, bukan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau berikan gitu. Ya kan, dibilang ini, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan. Jadi Rasul Paulus bicara tentang perjamuan kudus itu, dia terima dari Tuhan. Makanya kita juga sering dengar kan, saya bilang kita terima sendiri dari Tuhan, cara pribadi. Ini pribadi jadi ya. Dan Tuhan ajarin dia sendiri nih. Padahal Paulus adalah rasul ketika Yesus dalam tubuh kebangkitan. Sudah mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Tapi dia terima sendiri dari Tuhan. Dia bilang, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Ya, dan sudah itu ia mengucap syukur. Kita lihat ya. Ambil roti, mengucap syukur. Nah, kita bersyukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkan. Serta berkata, inilah tubuhku. Ya, makanya tadi saya bilang sama Tristan, ini roti Yesus, iya, tubuh Yesus yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kita memperingati apa? Memperingati Yesus. Ya, memperingati kematiannya sampai Tuhan Yesus datang.
Ayat 20 berapa? 26. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah kan, ya kan? Jadi ini alive dan remain alive. Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan. Saya selalu bilang apa? Kematiannya adalah kehidupan buat kita, betul. Ya, tapi bicara memberitakan kematian juga apa? Kalau ada kematian, ada warisan. Kita pewaris anak, sonship. Ya, kita pewaris. Jadi karena Yesus sudah mati buat kita, kita mewarisi. Inilah bahasa kasih, saudara. Bahasanya kasihnya Tuhan. Ya, sekarang kita lagi bicara tentang hidup dan remain. Jadi bicara tentang tubuh aja nih dulu. Ya, roti matsah, ya matsah. Itu tubuh roti tidak beragi. Nah, tuh kan. Roti tidak beragi, dibakar tuh. Jadi tubuhnya dibolong-bolong tuh kan, roti matzah ini, roti matzah yang tidak beragi. Tidak beragi berarti tidak ada dosa. Dibolongin semua, mesti ada garis-garis gitu ya. Dicambuk habis. Ya, dipaku, dibolongin, dibakar. Ya. Dan ini semua adalah bahasa kasih Bapa terhadap kita. Mana? Ini tubuhnya waktu dicambuk, kita lihat ya. Ini Mika siapin filmnya. Karena oleh bilurnya kita sembuh. Saudara sakit apapun, lihat ya. Setiap pukulan, itu penyakit kita ditimpakan kepada Yesus. He was taken the stripe. Dua. Every stripe is for high blood pressure, for your heart disease, for your kidney disease, for your cancer, hati, kanker, for your high cholesterol, for your high blood pressure. Every stripe. Tiap pukulan. When he said that, remember me. Ingat. He want you to remember this. Dia mau kita ingat. Not a single thread of skin is on his back. Habis kulitnya semua, nggak ada sisa. Itu. By his stripes, you are healed. Oleh bilurnya, kamu sembuh. Itu yang kita makan, saudara. Kita boleh persekutuan. Itu yang dia bayar. Ya, katakan. Oleh karena bilurnya, saya sudah sembuh. Saya memiliki jantung Kristus. Saya memiliki paru-paru Kristus. Tekanan darah Kristus. Ginjal Kristus. Amin. Sehingga kita lihat, itulah kita hidup dan remain, tetap tinggal. Amin. Amin. Ya, luar biasa. Bahkan dia tubuh itu tadi ditelanjangi, miskin supaya kita menjadi kaya. Kita baca aja ya, 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Udah kenal, udah dengar bahwa iya, Yesus yang oleh karena kita nih, saya, kamu menjadi miskin, ditelanjangi. Itu gambaran kemiskinan. Yang nggak punya baju lagi. Kalau di dalam Alkitab ditelanjangi itu ya miskin. Sekalipun dia kaya. Dia yang punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya, punya Tuhan semua. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini kebenarannya, saudara. Kita disediakan, kita di-provided. Cuman memiliki apa? Kepercayaan yang benar. Pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Lihat apa? Lihat salib tadi. Jadi waktu kita terima sendiri dari Tuhan, tubuh Kristus itu, kaya rela jadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya, menjadi sehat. Kenapa gereja-gereja, orang-orang gereja mengalami lemah, sakit, bahkan mati?
Ayat 30-nya dijelaskan dari 1 Korintus 11. Sebab banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal, yang mati. Kenapa? Hanya satu, saudara. Karena tidak mengakui tubuh Tuhan. Hanya sesederhana itu. Tidak discern the Lord's body. Tidak mengakui tubuh Tuhan. Kalau nggak mengakui jadi tubuh Tuhan, dari roti tadi jadi beracun, Pak. Bukan. Tidak berefek. Saudara mau kan kalau saudara misalnya ini vitamin nih, atau ini obat nih. Obat nyeri nih. Sakit gigi misalnya. Pas dimakan terus nggak berefek. Tetap nyeri. Kan nggak ada gunanya. Nah itulah. Orang tidak mengakui tubuh Tuhan. Dia gimana berefek? Kalau kita mengakui. Kan kita mengakui kan. Kita memiliki hidup Zoe. Kita bilang. Zoe Kristus. Nanti kita perjamuan kudus. Kita nikmati tubuh Kristus. Diremukan supaya kita utuh. Setiap sel, setiap jaringan anggota tubuh kita terima kehidupan Kristus. Kemarin karena lari-lari tumit saya sakit. Ya. Sakit, saudara. Lari lagi saya sakit lagi. Tetap saya bilang, saya memiliki tumit Kristus. Sesederhana itu. Saya direstorasi oleh Biloria, saya sudah sembuh. Direstorasi 120%. Kalau kebanyakan orang lebih percaya, ya dokter sih nggak salah apa-apa ya, di pihak Tuhan yang sama menyembuhkan. Tapi banyak orang lebih bergantung sama dokter pada kesembuhan dari Tuhan. Jadi sama satu tidak mengakui. Nah, kalau kita balik, berarti kalau kita mengakui tubuh Tuhan, kita makan tubuh Tuhan. Ngomong-ngomong ya, kalau saya tiap hari sama istri itu, pagi sore, ya sebelum bangun tidur dan sebelum tidur, perjamuan kudus, biar hidupnya tuh di sandwich gitu. Jadi sebaliknya kalau kita mengakui tubuh Tuhan, ya nggak lemah, nggak sakit, ya nggak mati. Sama-sama kan, tidak lemah, tidak sakit, tidak mati, tetapi hidup dan remain. Amin. Ya. Itu love language, bahasa kasihnya Tuhan. Kita sadar bahwa kita orang yang paling dikasih oleh Bapa. Ya, nggak ada situasi, kondisi, atau masalah apapun yang meruntuhkan kita. Kita penuh dengan hidup. Kita penuh dengan hidup, katakan. Penuh dengan kasih. Dan kita sekarang sudah berada dalam bulan-bulan terakhir, dua bulan, dikurang dari 3 bulan, dalam tema 2023. Tadi Pastor Mark sampaikan lagi, theme of the year. Ya, jadi ketika kita melihat ya bahwa right time, right place, ya waktu yang tepat, kairos kara Tuhan. Ini momen victory. Udah lihat ya, ini peperangan nih di Israel, Hamas. Orang bilang ini besar. Dia menyerang lagi apa? Sabat. Biasa kan? Kayak perang 6 hari. Hari Sabat, seminggu kelar. Makanya disebut perang 6 hari. Saudara, yang ditantang siapa Tuhan? Gak akan lewat, saudara. Gak akan menang. Ini umat pilihan Tuhan. Gambaran, saudara. Musuh sedang menyerang. Gambaran. Karena Israel adalah jam rohaninya Tuhan buat kita lihat. Kalau ini sedang menyerang gitu, Tuhan sedang melakukan kebalikannya. Ini waktu bulan-bulan terakhir dari penggenapan dari 2023 temanya. Kita lihat, kita ingetin lagi, kita lihat setel lagi ya. Bagaimana di akhir dari gambaran ini ada
Daud lawan Goliat. Kita lihat ya, kita lihat, perhatikan. Mana Daud itu melucuti Goliat. Right place, misalnya pakai peta, pakai kompas, ada waktu, jam, arah, time, location. Mulai dari kita perut, kita dikasihi, beloved sama Boaz, tebus perempuan Moab ini. Abraham dari Ribka, jodoh buat Ishak. Ketemu tempat yang tepat. Kita bertanya tentang Daud. Kemenangan. The Kairos year of right time, right place. Ya, Kairos year, waktu yang tepat, tempat yang tepat. Kairos. Kairos kar, waktu saat yang paling diberkati oleh kemurahan cuma-cuma Tuhan, mengalir dengan deras. Ya, tadi kita melihat waktu gambar yang terakhir tentang Daud. Dia melihat hal yang berbeda. Ya, di matanya Goliat itu sudah dilucuti. Goliat artinya dilucuti. Ya. Semua hutang, semua kemiskinan, semua kematian-kematian dilucuti dari hidup kita. Dan Daud gambaran Yesus. Ya, yang berperang buat kita. Ini kita udah di ujungnya nih. Di ujung gambar tadi, Kairos, the year of Kairos 2023, right time, right place, kita udah di ujungnya. Victory, kemenangan. Semua Goliat-Goliat kita, musuh-musuh kita dihancurkan. Dan Daud namanya artinya beloved, terkasih. Saudara, anak-anak yang terkasih. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi apapun yang berkoar-koar mengancam saudara, mengintimidasi. Goliat ini mengintimidasi. Dia keluar 40 hari, pagi sore, berkoar-koar. 1 Samuel 17 ayat 16 tuh. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari, pada petang hari, pagi sore. Demikian dia tampil ke depan 40 hari lamanya. Dan berkata gini, mana jagoanmu? 1 lawan 1. Kalau saya menang, kamu jadi budak saya. Kalau kamu menang, kami jadi budak kalian. Dari raja sampai orang Israel, semua dari yang paling besar sampai yang paling kecil, itu hatinya meleleh semua, lumer, ketakutan. Makanya Tuhan pilih orang yang nowhere, yang nggak jelas. Itu ya, Daud itu nggak diperhitungkan sama bapaknya. Ya, sama saudara-saudaranya juga nggak diperhitungkan. Masih muda, gembala. Gambaran Yesus. Kita domba-domba gembalaannya. Dan Goliat sudah dipenggal. Ya, ocehan, tuduhan, mulut-mulut yang mengintimidasi sudah dipenggal. Kita hanya memandang ya kepada Yesus. Mazmur 27 ayat 13-14. Daud katakan nih, Mazmur Daud juga. Ya, kita hanya melihat kebaikan Tuhan.
Sudah dipenggal musuh. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Makanya tadi alive, remain alive. Kita hidup dan tetap tinggal sampai kedatangan Tuhan. Rapture, kita melihat kebaikan Tuhan. Sama-sama tekan, saya hanya melihat kebaikan Tuhan. Dan untuk 2023, Tuhan berbicara tentang waktu. Dan kita ada di penghujung tahun ini. Saya percaya Tuhan memberikan kita kemenangan. Terobosan, momen victory, momen terobosan, breakthrough, momen manifestasi. Yang percaya katakan amin. Musim menuai. Ini ada bicara waktu, saudara. Dan kita lihat tadi di ujung bahwa Daud sudah memenggal Goliat. Dan lihat, ya, Tuhan taruh kesaksian dalam hati saya. Ini Hamas gak lama ini. Karena itu gambaran kita lihat. Kemenangan buat Israel. Karena yang dilawan adalah Tuhan. Dia rela miskin. Kaya rela miskin. Saudara-saudara yang miskin menjadi kaya karena kemiskinan. Kita lihat tadi udah. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Udah ya. Nah, ayat 14-nya tadi dari Mazmur 27 dikatakan nantikanlah Tuhan. Dikatakan bahasa Inggrisnya look, ya. Wait, tuh. Wait, nantikanlah, look sebenarnya on the Lord. Pandang Tuhan, pandang kebaikannya. Be of good courage. Jadi tadi dia nggak lihat Goliat raksasa, tapi yang dia lihat apa? Dia lihat adalah Yesus sudah selesai. Makanya memiliki good courage, keberanian. Ya, he shall strengthen your heart. Hati kita, hatinya dikuatkan. Wait, sekali lagi. Look, I say, on the Lord. Pandang Tuhan. Semua datang dari tahta kasih karunia. Udah, waktunya kita diberi hidup dan remain. Amin. Taklukkan pikiran saudara pada ketaatan Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5 terakhir. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, termasuk diri kita nih. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Taklukkan pikiran kita kepada Kristus. Amin. Ya. Taklukkan kepada kebenaran. Wah, mana bisa keadaan krisis, keadaan penyakit tambah parah, keadaan saya, kata dokter juga udah gak mungkin ada harapan. Deklarasikan saudara, guard your heart. Taklukkan kepada Kristus. Bukan jaga ini, jaga itu di luar kita, saudara. Ya, seberapapun umur saudara. Tadi dibagikan, Pastor Mark katakan gini, salib itu lebih besar daripada umur saudara. Saudara terima kesembuhan, pemulihan yang komplit. Ya, jadi iblis itu hanya men-attack pikiran kita seperti tadi Goliat. Siang, pagi, sore, pagi, sore. Ngomongannya tetap sama, saudara. Tapi semua hatinya orang-orang Israel meleleh semua. Gak bisa apa-apa. Tapi kalau kita pikiran kita taklukkan kepada Kristus, kita pandang tabut, ya. Ini tabut gambaran tentang Yesus. Dari kayu penaga dilapisi emas. 100% manusia, 100% Allah. Lihat dari atas, gambarnya apa? Salib. Ini yang dipikul oleh imam-imam. Diangkat oleh imam, 4 imam.
Beratnya 300-an lebih kilogram. Ketika dipikul, imam-imam yang diangkat, saudara. Amin. Dan ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan tersebar, putus ke sini, putus ke bawah ke Laut Mati, ini putus sampai Adam, dibilang sampai kota Adam, dan hanya berjalan berdiri di tempat yang kering tuh sampai semua bangsa itu lewat. Jadi semua penyakit, semua kemiskinan, semua terdorong sampai belakang di tempat kering. Dry water disebutnya tuh. Tidak ada setitik. Darah tinggi, sakit jantung, sakit limpa, sakit apalagi saudara? Buta tuli, lumpuh, sakit sendi. Putus semua sampai Adam. Kenapa? Karena salib. Karena pusat kita adalah Yesus. Amin. Ya, saudara diberkati. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wah, saya belum pernah mendengar kabar yang luar biasa ini. Saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini kesempatan saudara. Saudara ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dosa saya sudah dihapus. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya. Kau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Terima kasih Bapa. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya terima semua penyediaan Bapa. Saya tetap hidup dan tinggal tetap sampai kedatangan Tuhan. Saya anak yang paling dikasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya menyampaikan bersukacita, gembira. Kita beri kekuatan yang baru, segaran yang baru, air yang jernih sudah membasuh kita dari debu-debu, dari semua debu-debu dunia yang mengotori kaki kita, membuat berat. Gak ada lagi. Ya, dan kita diseka dengan kain lenan halus dari perjamuan kudus. Seperti tadi kita udah dengar. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, aku terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan. Dia mengambil roti, mengucap syukur. Saudara, kita hanya bisa mengucap syukur karena kita terima. Dan memecah-mecahkan, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kita memperingati kematian, artinya kita penerima warisan. Kita discern the Lord's body, mengakui tubuh Tuhan. Kepala sehat, tubuh sehat. Bahwa tubuhnya itu diremukkan, dihancurkan supaya saudara dan saya utuh. Bahkan sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam tuh. Tubuh itu ditikam dengan tombak, keluar air dan darah, menghapus semua dosa-dosa kita. Dicambuk, tadi kita udah lihat, dicambuk 40 kurang 1 mestinya, cambukan orang Romawi itu. Sampai kulitnya udah gak ada lagi. Tersingkap, di Mazmur dikatakan tulang-tulangnya. Menanggung sakit dan penyakit kita. Dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Saya sudah sembuh oleh bilur Yesus, kata. Digantung di kayu salib seperti film di belakang. Antara bumi dengan langit. Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Dari jam 12 sampai jam 3 sore itu gelap. Semua murka, semua kutuk, semua penyakit, semua penghukuman yang mestinya menimpa kita diserap habis oleh Yesus. Sehingga kita bisa rest dan direstorasi, bersandar di dadanya. Kebaikan kemurahannya saja. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang ini.
Remain, alive and remain. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos. Di tiap sel jaringan anggota tubuh kita. Kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua mengakui tubuh Kristus. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Dosa kita dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita dibenarkan sepenuhnya. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa kesalahan kita. Tidak diinput. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Kita pewaris Kanaan. Tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, tidak isi. Tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Kita yang gak gali, tapi kita yang minum airnya. Finansial. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita tidak tanami, kita makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Kita yang memilikinya. Gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham. Diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat, hujan akhir. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos. Berkat-berkat rohani in heavenly places. Itu tersedia buat kita semua. Karisma, karunia karena roh. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari mengucap syukur. Darah. Haleluya. Kita berterima kasih, mengucap syukur